Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Rubianti, mahasiswa semester 7 Prodi Manajemen. Di sini izinkan saya mempresentasikan resume dari mata kuliah Kreativitas dan Berpikir Kritis yang diampu oleh Ibu Rismita Kustanti STMM guna untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Berpikir adalah merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan atau penilaian, yaitu menurut Bayer tahun 1984. Sedangkan berpikir kreatif dan kritis adalah pendekatan yang beralasan, bertujuan, dan introspeksi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan, dan bukti dan inovasi yang lengkap, dan untuk solusi yang tidak dapat dibantah. Selanjutnya ada teknik berpikir. Yang pertama ada teknik berpikir kritis, yaitu dengan analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada teknik berpikir kreatif. Yang pertama ada mind mapping, yaitu memvisualisasikan ide-ide dan konsep. Dan sedangkan teknik berpikir lainnya ada skenario planning, yaitu membuat skenario masa depan untuk memprediksi kemungkinan. Selanjutnya berpikir kritis untuk strategi bisnis yang efektif. Yang pertama ada langkah awal, yaitu dengan menentukan tujuan, mengumpulkan data, dan identifikasi masalah. Selanjutnya ada analisis situasi, yaitu dengan analisis SWOT. Lalu ada analisis root cause dan analisis bahan masalah. Yang ketiga ada evaluasi strategi, yaitu dengan analisis biaya manfaat, analisis resiko, perbandingan strategi, dan analisis kinerja. Yang keempat ada merumuskan strategi, yaitu menentukan prioritas, rencana aksi, dan rencana jadwal. Yang kelima ada implementasi dan pemantauan, yaitu implementasi strategi, evaluasi hasil, pantau kinerja, dan memperbaiki strategi. Selanjutnya ada prinsip dan strategi manajemen inovasi. Yang pertama, prinsip manajemen inovasi terdiri dari kreativitas, eksperimen, kolaborasi, fleksibilitas, pengambilan resiko, pengukuran kinerja, dan budaya inovasi. Yang kedua ada strategi manajemen inovasi, yaitu ada strategi terbuka, strategi kemitraan, strategi diferensiasi, strategi terus-menerus, dan yang terakhir ada strategi disruptif. Yang ketiga ada model manajemen inovasi. Yang pertama ada model linear, ada model non-linear, dan model spiral, dan yang terakhir ada model agile. Yang keempat ada alat manajemen inovasi. Yang pertama ada design thinking, mind mapping, brainstorming, Kanban, dan Scrum. Contoh studi kasusnya ada pada kedai Kinesisti. Profil Kinesisti yaitu merupakan brand franchise minuman dengan harga yang ekonomis. Tidak hanya produknya, tetapi juga paket usaha yang ditawarkan. Bahkan brand ini termasuk dalam Waralaba Distri yang lisensinya bisa ditebus di bawah 10 juta rupiah. Salah satu franchise-nya ada di Pasar Jajar, Kecamatan Gringseng, Kabupaten Batang. Selanjutnya analisis SWOT dari Kinesisti. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu yang pertama ada cita rasa unik. Dengan kombinasi teh dan lapisan keju memberikan rasa yang unik dan berbeda dibandingkan minuman lain. Selanjutnya, kekuatan selanjutnya ada brand awareness, yaitu Kinesisti sudah memiliki nama di kalangan penikmat minuman kekinian. Ketiga, ada varian menu. Kinesisti menyediakan berbagai rasa teh dan topping yang menarik, sehingga dapat memenuhi preferensi pelanggan yang beragam. Kekuatan selanjutnya ada harga yang kompetitif. Harga yang terjangkau membuat produk ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Kekuatan yang terakhir ada lokasi strategis. Biasanya, Kinesisti tersedia di pusat perbelanjaan atau tempat ramai lainnya, sehingga mudah diakses pelanggan. Analisis selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Pertama ada ketergantungan pada tren. Minuman kekinian seringkali hanya bertahan selama tren berlangsung, yaitu biasanya sekitar 1-3 bulan. Selanjutnya ada ketahanan produk. Produk seperti Kinesisti memiliki masa penyimpanan yang singkat, sehingga membutuhkan manajemen stok yang baik. Kelemahan selanjutnya ada persaingan ketat, yaitu banyak merek minuman kekinian lain dengan konsep serupa yang bisa menjadi kompetitor. Kelemahan yang terakhir ada kebutuhan modal yang tinggi. Operasional bisnis
termasuk bahan baku premium dan lokasi strategis, membutuhkan biaya yang besar. Analisis selanjutnya ada peluang dan ancaman. Peluang yang pertama ada ekspansi pasar, yaitu dapat memperluas pasar ke kota-kota kecil atau daerah yang belum terjangkau. Peluang kedua ada inovasi produk, yaitu mengembangkan varian rasa baru atau produk tambahan seperti makanan ringan. Peluang selanjutnya ada kemitraan dan waralaba, yaitu mengembangkan bisnis melalui sistem franchise untuk memperluas jaringan. Selanjutnya ada kesadaran kesehatan, yaitu dengan menawarkan opsi minuman rendah gula atau bahan organik untuk menarik pelanggan yang peduli kesehatan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer, dengan meningkatkan brand exposure melalui promosi media sosial dan kolaborasi. Analisis yang terakhir ada ancaman, yaitu dengan yang pertama perubahan tren konsumen. Selera konsumen dapat berubah dengan cepat sehingga ada risiko kehilangan daya tarik. Ancaman selanjutnya ada persaingan harga, yaitu kompetitor yang menawarkan harga lebih murah dapat mengurangi pangsa pasar. Selanjutnya ada krisis ekonomi. Situasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Selanjutnya ada regulasi pemerintah, yaitu aturan baru terkait makanan dan minuman dapat mempengaruhi operasional bisnis. Ancaman yang terakhir ada kenaikan biaya bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dapat mengurangi margin keuntungan. Selanjutnya ada strategi inovasi. Strategi inovasi dari Kinesisti yaitu dengan meningkatkan inovasi produk untuk menjaga minat pelanggan. Yang pertama ada fokus pada pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak audiens, mengembangkan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan setia, dan disverifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada Cisti sebagai satu-satunya penawaran utama. Selanjutnya rencana aksi. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kinesisti yaitu dengan mengembangkan rasa baru berdasarkan tren pasar, misalnya rasa lokal seperti teh, sari keju, atau matcha keju. Yang kedua ada mengembangkan strategi pemasaran berbasis komunitas seperti kampanye dengan hashtag #KiniMoments di media sosial hingga mendorong konten buatan pelanggan. Yang ketiga ada mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pemesanan, menawarkan poin loyalitas, dan memberi diskon eksklusif. Yang keempat ada menerapkan strategi nol limbah, misalnya diskon untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Untuk selanjutnya ada evaluasi, yaitu yang pertama Kinesisti akan mengubah strategi berjalan sesuai target dengan melakukan pengawasan pelanggan secara berkala untuk memancarkan kepuasan dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada memantau metrik penjualan produk inovatif untuk melihat respon pasar. Yang ketiga ada membuat laporan triwulan untuk menilai efektivitas strategi kreatif dan inovatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.